Siap, gerak, luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, luar biasa. Sebelumnya ibu mau bertanya, apakah ada dari kalian hari ini yang tidak masuk sekolah, yang tidak berhadir? Siapa? Galang, Rasid, Alif. Kalau Galang ada kabar? Tidak ada. Kalau Rasid sama Alif? Oh iya, kita doakan ya untuk Rasid sama Alif. Mudah-mudahan hari ini dia akan bertanding. Mudah-mudahan menang, dapat juara, dapat piala. Kemudian kalau kalian tidak masuk, harus apa? Izin, beri kabar kepada Bu Guru ya. Hari ini siapa yang datangnya lebih awal? Raka. Ya, Raka maju ke depan dulu sebentar. Ibu minta untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Tangannya tolong ditadahkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Karena Raka hari ini datangnya paling awal, Ibu mau kasih bintang kepada Raka. Tepuk tangan untuk Raka. Ya, silahkan Raka kembali ke tempat. Supaya pembelajaran hari ini lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Kalau begitu, yel-yelnya dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silahkan Majid. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Setelah ini kita akan mengadakan kegiatan literasi. Siapa yang tahu apa itu manfaat kegiatan literasi? Saya, Bu. Ya, Majid. Untuk menambah wawasan. Ya, ada yang tahu lagi? Ya, Sipa? Menambah wawasan, Bu. Selain menambah wawasan, ada yang lebih tahu lagi? Ya, Raka? Menambah ilmu. Menambah ilmu. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Majid, Sipa, dan Raka atas jawabannya. Kegiatan literasi salah satunya tujuannya untuk menumbuhkan minat baca kepada kalian. Jadi ini Ibu beri waktu kurang lebih 10-15 menit kalian membaca. Habis itu nanti kita adakan tanya jawab. Jadi perwakilan kelompok boleh ambilkan bukunya di belakang itu ada sudut baca. Jadi kalau kelompoknya 4, ambilkan bukunya 4. Kalau kelompoknya 5, tolong ambilkan 5. Setelah membaca buku tadi, Ibu mau meminta kalian untuk maju ke depan menceritakan apa isi bacaannya tadi. Ayo, siapa yang mau maju ke depan untuk menceritakan? Saya, Bu. Salma, Osa, ayo bawa buku kalian. Halo teman-teman, tadi saya habis baca yang namanya buku Sirkus Bahasa 2. Di dalam buku ini terdapat tokoh utama. Tokoh utamanya si penyu hijau. Penyu hijau ini memiliki karakter hidup mandiri. Hai teman-teman, tadi saya membaca tentang Pungkang yang berjasa. Di dalamnya terdapat tokoh utamanya, yaitu Pungkang dan Kera.
Karakternya tidak iri, baik hati, menaati janji, dan mensyukuri apa yang ada. Ya, sudah? Iya. Tepuk tangan untuk Osa dan Salma. Ya, boleh kembali ke tempat. Setelah ini kita akan mendeklarasikan 5 kata-kata bijak atau kata-kata yang baik. Kalau yang kelompoknya ada 4 orang bisa berdua berpegangan tangan. Kalau yang ada 3 orang, 5 orang berarti ada yang 1 berdua, 1 bertiga. Ini bisa Arel ke situ, tukar sama Osa. Bisa. Jadi 5 kata-kata bijak, baik hati, sabar, pemberani, hormat guru. Kita coba dulu ya. Ini, ayo berdiri berpegangan tangan. Yuk, 5 kata-kata bijak. Yang pertama, hati, semangat belajar, pemberani, hormat guru. Zahra, kamu baik hati, sabar, semangat belajar, pemberani, dan hormat guru. Mia, kamu baik hati, sabar, semangat belajar, pemberani, dan hormat guru. Pedro, kamu baik hati, sabar, semangat belajar, pemberani, dan hormat guru. Arel, kamu baik hati, sabar, semangat belajar, pemberani, dan hormat guru. Kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dengan membaca teks, kalian dapat memperoleh informasi mengenai kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian dengan menuliskan kalimat itu tadi, kalian dapat mempresentasikan pertanyaan itu tadi dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, dengan membaca teks, kalian dapat memperoleh informasi mengenai organ pernapasan hewan. Dan yang terakhir, dengan diskusi dan tanya jawab, kalian dapat membuat bagan organ pernapasan hewan. Kemudian penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini ada 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan yang terakhir keterampilan. Ya, supaya lebih semangat lagi, ayo Rapi Rabbani semangat, yang lain semangat. Kita berdiri dulu. Kita yel-yel Kota Banjarbaru, tangannya bagaimana? Digenggam. Ibu minta 1 orang mimpin ya ke depan ya. Ayo Pedro. Yuk, Ariel mau. Ayo Ariel mau. Yuk, pimpin 1 orang. Yang semangat mimpinnya Banjarbaru ya. 1, 2, 3. Banjarbaru, Berkarakter. Banjarbaru, Melayani. Banjarbaru. Bisa. Nah, setelah ini kita akan mengamati. Ibu ada ini sama 1. Siapa yang mau maju ke depan untuk mengamati ini? Ya, Ojan boleh, sama Jessica boleh. Ayo. Ayo, maju ke depan. Ojan sama Jessica, sudah dilihat ini? Makhluk hidup apa saja yang ada ini? Ikan sama cacing. Ojan, perbedaannya apa yang ada di depan ini, Ojan? Perbedaan makhluk hidup nih, jenisnya. Apa lagi? Cara berjalannya, jenis makanan, oh tempat tinggal. Lalu persamaannya apa? Sama-sama membutuhkan makanan. Sama-sama membutuhkan makanan. Apa lagi? Sama-sama bernapas. Kemudian sama-sama membutuhkan tempat tinggal. Kemudian
Apakah semua makhluk hidup ini membutuhkan oksigen? Iya. Lalu, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana pemerolehan oksigen pada kedua makhluk hidup ini? Yasmin? Kalau ikan melalui insang, kalau cacing melalui permukaan kulit. Melalui permukaan kulit. Ya, makasih ya untuk Yasmin. Kemudian, bagaimana ketersediaan oksigen itu supaya tetap ada, supaya tetap terjaga? Yuk, siapa yang bisa jawab? Menjaga lingkungan agar tetap bersih. Lalu siapa lagi? Menanam tanaman hijau. Kemudian, Ibu mau kalian keluar, kita melihat lingkungan alam yang ada di luar, mengamati lingkungan-lingkungan yang ada di luar. Di luar kan ada kolam ikan. Ya, kalau gitu ada buku kalian, teks, bacaan mengenai dayu dan ikan hias. Jadi sambil dibawa buku itu, sambil kalian mengamati lingkungan yang ada di luar. Ya. Nah, sekarang di sebelah kita sudah ada akuarium. Isinya adalah ikan-ikan mas koki. Nah, di situ juga ada burung. Burung itu makannya biji-bijian. Nah, supaya kita bisa menjawab pertanyaan dari Yuliza, Pedro sama Jitni baca dulu ya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ayo kita kerjakan peta pikiran itu ya. Yuk. Setelah kalian mendiskusikan peta pemikiran tadi, Ibu minta nanti perwakilan kelompok untuk maju ke depan menampilkan jawaban dari pertanyaan yang tadi. Siapa yang mau duluan untuk menampilkan? Ya, Zahra, coba dulu. Bawa ke depan kertasnya. Satu aja dulu, satu aja. Bawa ke depan, dibacakan dulu. Dibacakan. Ya. Ya, ini dibacakan. Coba tolong didengarkan. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan hias berjenis ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut ikan itu terbuka dan menutup. Kita koreksi ya secara bersama-sama. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan hias berjenis ikan mas koki. Kemudian di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Lalu siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Kemudian kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut ikan itu terbuka dan menutup. Sudah betul ini jawaban kelompoknya Zahra? Betul. Ya, kalau betul kita tempel dulu ya. Zahra yang tempel. Iya. Tunggu bentar, karena Zahra sudah mau maju ke depan dan jawabannya Zahra betul, maka Zahra mendapat bintang warna biru. Ya. Lalu selanjutnya, setelah kita melihat bagan yang ada di papan tulis ini, kita simpulkan kata
tanya apa? Menunjukkan? Siapa yang bisa menjawab? Menunjukkan apa? Kata tanya apa menunjukkan? Osa? Menunjukkan benda, keadaan, atau perbuatan. Menunjukkan benda, keadaan, perbuatan. Lalu kata tanya di mana? Di mana? Ya, nada. Tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi. Kata tanya kapan? Kapan? Ya, Nia. Waktu. Iya, menunjukkan waktu. Kata tanya siapa? Ya, Pedro. Pelaku, orang, atau tokoh. Menunjukkan tokoh, orang, atau pelaku. Kata tanya mengapa? Ya, Najwan. Menunjukkan suatu alasan. Suatu alasan. Dan terakhir kata tanya bagaimana? Ya, Yasmin. Langkah-langkah atau cara. Langkah-langkah atau cara. Kita ulang kembali ya. Kata tanya apa menunjukkan benda, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya di mana menunjukkan tempat atau lokasi. Kata tanya kapan menunjukkan waktu. Kata tanya siapa menunjukkan tokoh atau pelaku. Kata tanya mengapa menunjukkan suatu alasan. Dan terakhir kata tanya bagaimana menunjukkan langkah-langkah atau cara. Ya, sekarang Ibu mau bertanya kenapa dari teks Dayu tadi kan ada cerita mengenai Dayu dan ikan hias. Kemudian Ibu mau bertanya kenapa mulut ikan itu selalu membuka dan menutup. Ada yang tahu kenapa? Nia? Dia sedang bernapas. Pedro? Bernapas. Selain itu? Mengambil air lalu dikeluarkan. Kemudian mengambil oksigen. Setelah itu, Ibu ada video tentang beberapa alat pernapasan pada hewan. Kita tonton ya. Setelah menonton video ini tadi, Ibu minta kalian untuk membuka buku kalian halaman 85. Buka buku kalian di halaman 85, organ-organ pernapasan pada hewan. Organ-organ pernapasan pada hewan. Kemudian kalian garis bawahi kosakata baru. Kemudian nanti kita diskusikan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baca, kemudian garis bawahi. Ya, tadi sudah dibaca? Sudah digaris bawahi? Sekarang kita bahas satu persatu apa kosakata baru yang kalian dapat. Ibu minta siapa yang mau menyebutkan? Jessica, apa? Trakea. Lalu Pedro? Stigma. Ya, Aldino? Spirakel. Sekarang kita bahas trakea. Trakea ada yang tahu trakea itu apa? Saya, Bu. Ya, Maji. Trakea adalah pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Jadi pembuluh halus yang berada di dalam serangga. Lalu ada apa lagi tadi? Stigma. Siapa yang bisa menjawab apa itu stigma? Saya, Bu. Stigma adalah lubang yang terletak di sisi kanan dan sisi kiri.
lubang yang terletak di seluruh bagian tubuh sebelah kiri kanan. Dan yang terakhir tadi ada apa ya? Spirakel. Ya, Pedro, apa spirakel? Saya Bu, jalan masuknya udara menuju trakea. Iya, jadi spirakel adalah jalan masuknya udara sebelum menuju ke trakea. Jadi setelah ini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Kalian akan membuat bagan hewan pernapasan sesuai yang ada di sini. Jadi organ pernapasannya ada cacing, ikan, apa lagi? Serangga, burung. Ya. Siapa yang maju? Perwakilan kelompoknya. Ya. Dah. Organ pernapasan serangga. Berarti kelompok Rizky, mana kelompok Rizky? Nih, berarti kelompok Rizky dia akan membuat bagan organ pernapasan serangga. Ya, boleh duduk. Buat bagan organ pernapasan cacing. Ya. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Kalau sudah, ayo kerja sama. Ya. Membuat bagan organ pernapasan hewan, Ibu mau kita mempresentasikan bagan hewan tersebut. Ini udah selesai kah? Sudah, ayo. Siapa perwakilannya? Maju, Dayang. Ini bagan organ pernapasan ikan. Ikan bernapas dengan insang. Ada lengkung insang, aliran air, operkulum. Iya, ini tadi hasil dari kelompoknya Dayang. Jadi dia membuat bagan organ pernapasan hewannya apa ini? Ikan. Jadi ikan bernapas menggunakan insang. Jadi ada lengkung insang, ada aliran air, dan ada operkulum. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Dayang. Satu lagi. Oh ya, Aurel katanya mau, Aurel. Ya, jelaskan Aurel, ini organ pernapasan. Oh ya. Ini gambar bagan pernapasan ular. Ular bernapas dengan paru-paru. Ya. Anak-anak coba lihat, ini hasil kelompok dari Aurel. Dia membuat bagan organ pernapasan ular. Ular bernapas menggunakan paru-paru. Ya. Satu kelompok lagi. Ya, ini. Ayo, Pedro. Ini adalah bagan organ pernapasan katak. Waktu kecil katak bernapas dengan insang. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Iya. Ini hasil kelompok dari kelompoknya Pedro. Bagan organ pernapasan hewan apa? Katak. Pada saat katak kecil dia bernapas menggunakan insang. Lalu katak dewasa dia bernapas menggunakan paru-paru. Ya. Hari ini kita belajar tentang kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita juga belajar tentang organ pernapasan hewan dan kita menggambar organ pernapasan hewan. Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa menunjukkan suatu keadaan. Ayo diingat kembali. Kata tanya di mana menunjukkan suatu lokasi.
Kata tanya kapan menunjukkan waktu. Kata tanya di mana menunjukkan tempat. Kata tanya mengapa menunjukkan suatu alasan. Kata tanya siapa menunjukkan siapa. Kata tanya siapa menunjukkan iya orang atau pelaku, dan kata tanya bagaimana menunjukkan langkah-langkah atau cara. Kemudian tadi kita sudah belajar mengenai organ-organ alat pernapasan hewan. Kesya, kalaunya ikan dia bernapas menggunakan apa? Saya, Bu, Ya, Kesya. menggunakan insang. Insang. Raka, kalaunya cacing tanah dia bernapas menggunakan apa? Cacing bernapas dengan permukaan kulit, Bu. Permukaan kulit. Kalaunya osa, katak dia bernapas menggunakan apa? Katak bernapas saat kecil menggunakan insang, dan saat besar katak bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Iya, jadi hari ini tadi kita sudah belajar mengenai alat pernapasan hewan. Kemudian kalian pun sudah dapat membuat bagan-bagan organ pernapasan hewan. Setelah pembelajaran ini tadi, Ibu akan memberikan reward kepada kalian yang kalaunya bintang apa ini? Emas, dia yang paling disiplin, paling semangat. Kemudian yang bintang biru, dia yang paling kalau menjawab pertanyaan, jawabannya benar. Kemudian yang bintang warna merah apabila keterampilannya dalam mengerjakannya, bagannya bagus. Ya, Ibu panggil ya. Yang bintang warna kuning, Ibu kasih ke Sipa. Ayo maju Sipa. Sipa, ayo maju. Kemudian yang warna biru Ibu kasih ke Nada. Nada. Kemudian yang warna merah Ibu kasih ke Osa. Ayo maju satu-satu. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang bertiga ini. Nah, sekarang karena pembelajaran sudah berakhir, Ibu minta yang dapat bintangnya paling banyak itu yang membaca doa memimpin di depan. Yuk, siapa? Osa. Iya, Osa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, Osa boleh. Berdiri, ucapkan salam. Selamat siang. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu semua, pembelajaran hari ini menyenangkan. Sampai berjumpa kembali besok kita di sekolah. Ya, kalian boleh pulang hari ini.